Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Halo guys, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar. Pagi ini nih kita kedatangan tamu yang istimewa nih, Le. Polisi ganteng, polisi berprestasi. Dan yang masalah yang lagi rame, Le. Yang jelas, pinjaman online yang masyarakat lagi rame nih. Yang jelas pasti dibutuhkan masyarakat Betul. informasinya. Betul. Nah, ini kita agak-agak serius ini, Pak. Bukan agak serius, harus serius ini, Bang. Harus Soalnya serius. ini menyangkut hubungan antara polisi dengan masyarakat. Supaya tidak ada nanti yang berita menjadi yang korban pinjaman online ilegal. Karena Jadi banyak tuh yang jadi korban. Jadi pinjol. supaya jelas juga buat masyarakat, ini kita langsung dengan sumber yang terpercaya. Silakan. Langsung aja ke Kanit Cyber Kompol Ropan Richard Maheno. Kasubdit kau. Oh iya, salah. Kasubdit. Kasubdit. Maklum, udah lama nggak gabung. Oh. Kasubdit Cyber Polda Metro Jaya Kompol Richard Maheno. Silakan Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Rovan Richard Maheno. Saya sekarang menjabat sebagai Kasubdit Cyber Polda Metro Jaya. Kasubdit Cyber Polda Metro. Tepuk tangan dong buat. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast kita ini, yang mana kita bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat masalah yang lagi ramai sekarang tentang pinjol. Pada saat pertama ulasan kita ini Pak, tadi kita sudah berbincang-bincang sebelumnya. Sebenarnya Pak, pinjol itu penyebab utama dalam permasalahan pinjol itu apa sih Pak? Penyebab utamanya sehingga ada masyarakat yang merasa dirugikan, ternyata tidak sesuai dengan perjanjian, apa mungkin seperti itu, ataukah ada pinjol-pinjol ilegal itu yang tadinya dia tidak minjam atau jadi minjam? Seperti apa sih Pak? Mohon izin penjelasannya. Jadi kita ketahui bersama fenomena pinjol ini lagi marak di masyarakat. Di situasi pandemi, banyak masyarakat yang putus kerja, kebutuhan meningkat. Cara paling singkat untuk memenuhi kebutuhan yaitu melalui pinjol. Pinjol, itu alasan pertamanya. Jelas. Namun masyarakat kita banyak yang tidak tahu mana pinjol ilegal, mana yang legal. Dan kalau kita lihat website OJK sendiri tidak banyak yang bisa mengakses ke sana masyarakat. Padahal informasi terkait dengan pinjol ilegal semua sudah ada di website tersebut. Yang ilegal ya? Yang legal dan ilegal. Oh, ada daftarnya ya Pak ya? Ada daftarnya semua. Sehingga kalau misalnya masyarakat membuka itu, dia bisa tahu mana yang legal dan mana yang ilegal. Nah, ketidaktahuan masyarakat itu, mereka hanya membuka dan mencari dari Google atau YouTube. Nah, sehingga banyak yang mendapat aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, pinjol ilegal ini sudah pasti bunganya lebih tinggi dibanding dengan pinjol legal. Yang legal. Mungkin prosesnya lebih cepat kali. Prosesnya lebih mudah, lebih cepat. Sehingga mereka yang penting saya terima duit dulu. Dan mereka sebenarnya pada saat pinjam itu tidak tahu. Misalnya pinjam 1 juta, terimanya mungkin tidak 1 juta. Hanya 600 atau sekian, 800. Kok bisa begitu, Pak? Itu kan mereka tidak bisa komplain. Tidak bisa komplain. Karena mungkin tidak baca peraturannya. Tidak baca peraturan. Minjam 1 juta, ternyata yang cair 600. Ternyata sisa-sisanya yang 400 itu bayar ini. Seperti itu. Akhirnya pada saat penagihan ditagih 1 juta. Seperti itu. Lebih lah. Terus yang jadi permasalahannya Pak di antara masyarakat itu, contohnya seperti ini.
Dia karena bisa jadi juga mungkin ini bukan hanya kesalahan pinjol ilegalnya, karena dia memanfaatkan minusnya masyarakat malas membaca peraturan-peraturan seperti itu. Namun demikian itu pinjol yang ilegal itu kan tetap salah toh Pak. Tetap salah. Terus untuk menjerat itu apa? Yang dilaporkan masyarakat itu seperti apa Pak? Manajer. Jadi baik dari pihak pelaku konsumen, itu kan dia kesulitan untuk mengembalikan. Kesulitan untuk mengembalikan pasti. Nah, pastinya. Tapi dari pihak debt collector pinjol ilegal itu kan mereka diberikan waktu. Nah ini kan suatu pilihan yang dilematis juga. Saya diberikan waktu 1 minggu untuk menagih. Kalau nggak saya nggak dapat uang dari situ. Dapat fee dari situ ya. Nggak dapat, saya nggak makan. Ya kan? Jadi apakah pilihannya saya makan atau saya mengancam orang biar bisa bayar? Nah, tujuan awalnya sebenarnya mereka mau mengenakan sanksi sosial. Sanksi sosial dengan menebar ya. Bikin malu si konsumen yang belum bayar. Mungkin awalnya nanti saya sebarin foto-foto, pada awalnya foto-foto biasa. Kemudian karena tidak digubris, lanjut fotonya diedit, diganti, di-crop dengan foto yang porno. Nanti ditambah segala macam. Pokoknya kata-kata kotor, segala macam. Jadi itu karena kalau kita sudah nanya ke orang-orang mereka, pilihannya 2, Pak. Saya kalau nggak dapat tagihan, saya nggak makan. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, Pak, kalau sudah terjadi seperti itu terhadap masyarakat, melaporkan nih, kan masyarakat kan melaporkan tentang apa yang dialaminya. Persyaratan untuk melaporkan itu apa sih, Pak? Kita Subdit Cyber Polda Metro sudah menyiapkan hotline khusus untuk laporan pinjol, kasus pinjol. Dan banyak juga yang masuk ke Instagram kita. Hotline-nya itu apa, Pak? Cyber Polda Metro Jaya. Nanti tampilin di itu ya, itu editor tampilin Cyber Polda Metro Jaya. Metro Jaya itu ada tuh di akun IG-nya itu. Akun IG-nya Polda. Iya, akun IG-nya. IG-nya juga itu. Ada. Berarti kalau dihubungin ke sana nanti di sana ada operatornya yang menjelaskannya. Ada, menjelaskan. Jadi cukup membawa bukti pengancaman. Terus rekan-rekan juga masyarakat bisa mengecek apakah aplikasi yang dia pinjam itu legal atau ilegal. Aplikasi yang dipinjam itu legal atau ilegal. Ya, nanti itu bisa konsultasi juga dengan kita di Polda Metro Jaya. Itu langsung datang apa bisa melalui DM atau lebih bagus hotline? Datang biar kita jelaskan. Lebih bagus datang, nggak usah repot-repot ya. Jadi ancaman yang ditujukan pada pelaku-pelaku pinjol ini apa aja sih, ancaman Pak? Itu bisa rata-rata 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. Tergantung jenis kasusnya. Kasusnya apa aja? Cuman masyarakat kita ini sekarang pintar. Masyarakat kita ini ya pintar. Nah, gimana Pak? Nah, ini yang menarik. Jadi fenomena baru. Mereka bikin laporan itu bukan mau untuk si pinjolnya ini ditangkap. Jadi dia sengaja pinjam, dia tahu itu ilegal. Dia sengaja pinjam, nanti setelah ditagih dengan kata-kata kasar, penyebaran pornografi segala macam, dia lapor. Nanti bukti laporannya dia kirim balik, dia ngancam balik. Jadi buat modus tuh. Dari modus ini. Jadi kalau ada kata gitu nih, misalkan ada kejadian yang seperti tadi tuh. Nah, apakah yang melaporkan itu juga kena tuh? Yang melaporkan sebagai korban. Iya, dia melaporkan sebagai korban, tapi kan ini modus nih. Iya. Dia pura-pura minjem, dia udah tahu ilegal, dia makan tuh duitnya. Simpelnya gini, mohon izin Pak. Simpelnya gini. Apa yang dilakukan cyber untuk mengatasi modus-modus seperti itu? Ya, kami sudah panggil. Kalau untuk modus yang seperti ini, kami datangin. Kami panggil 3 kali, tidak mau datang ke kantor. Yang pelapornya? Pelapornya. Tidak mau datang. Kita datangin ke rumahnya, karena namanya kita pelayanan prima. Kita datangin ke rumahnya. Pak, saya mau cabut aja. Kan sudah.
Banyak yang seperti itu, Pak. Banyak. Laporan di kami ada dari 2020 sampai 2022 itu ada 161. Dengan Nah, modus seperti itu. Yang modus seperti itu sudah kami rinci kemarin kurang lebih hampir 80%. Tuh, gara-gara pandemi otaknya udah ngeras modus tuh. Jadi saya bisa ambil kesimpulannya. Jadi kadang gini, masyarakat itu memanfaatkan yang ada. Iya. Karena apa? Mohon maaf ini. Polisinya juga baik. Iya Polisinya dong. juga rajin mau menangani seperti itu. Akhirnya polisi kelabakan sendiri akibat culasnya ada sebagian masyarakat yang melakukan seperti itu, Pak. Iya. Kalau seperti itu, Pak, ya, misalnya bisa nggak dia dikenakan laporan palsu? Nggak mungkin dong. Atau apa, Pak, gitu, untuk supaya tidak terjadi seperti itu? Iya, itu kan memang ada delik pidananya ada. Ada. Dia Delik diancam, ya kan? Oke. Delik pidana ancam. Jadi ya mereka ya karena dia diancam pidananya ada. Jadi kalau dia lapor ya secara hukum sah. 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 Oke. Kita tidak bisa bilang itu laporan palsu. Oke. Karena memang dia pinjam, dia nggak balik kan nggak ada. Oke. Tapi untuk mengatasi Lagian yang dia pinjamkan di fintech ilegal juga. Oke, kalau misalnya untuk mengatasi itu gimana sih, Pak? Supaya jangan ada juga masyarakat jadinya nakal kan? Nah, sekarang kita sudah setiap kali laporan pinjol, Oke. kita suruh bikin pernyataan. Oke. Saya bersedia diperiksa. Oke. Jadi bukan hanya laporan aja, materai bersedia periksa. Bersedia. Jadi jangan hanya mau bikin laporan nggak mau diperiksa. Nah ini kita yang kesulitan. Iya, iya. Sama yang seperti saya terima itu ada di DM. Pak, pinjol ini sudah apa pinjol ilegal kan? Saya lihat, oh ini termasuk ini. Saya terima aja akun cyber Polda Metro. Karena saya juga paham betul bahwasanya saya juga ada teman orang di Krimsus paham betul bahwasanya di Krimsus itu orangnya bekerja luar biasa. Karena memang karena ada gini, Pak, mau kadang ada hoax dari luar. Ya. Nanti kan kadang yang di media sosial ini bisa aja pakai akun palsu mengatakan laporan-laporan yang tidak berdasarkan fakta. Nanti lapor ke situ begini, pakai ini, pakai itu segala macam ada seperti itu, Bang. Jadi saya yakin betul dengan kinerja Bapak di dalam memberantas pinjol-pinjol ilegal ini. Cuman yang kadang tidak dimengerti oleh masyarakat adalah kadang merasa berpikir kayak gini, saya manfaatin nih polisi gitu. Nah itu yang Iya kan? Iya. Jadi yang dibilang tadi, jadi dipakai modus sama mereka. Jadi kita kembali lagi ke masalah pinjol ini, Pak. Jadi sekarang yang ditanganin Cyber Polda Metro Jaya ini dari kita berbicara karena ini awal tahun, kita berbicara tahun 2021. Ya. Sebanyak apa sih, Pak, yang sudah ditangani Cyber Polda Metro Jaya kasus pinjol ini? Nah, Untuk khusus balik untuk kasus lagi pinjol, untuk ya? kasus pinjol. Kemarin kan kurang lebih 2 minggu yang lalu kita melakukan penggerebekan di daerah PIK. Ya. Itu karyawannya ada 90, aplikasinya ada 14. Oh, oke. Nah itu sebenarnya kita bisa bergerak kalau para saksi dan korban sudah diperiksa. Nah kendala kami kan tadi Korbannya tidak mau memberikan data. Oke. Jadi itu memang salah satu kendala kita. Tapi kalau misalnya orang datang, kita proses, saya rasa bisa cepat kita ungkap semua kasus. Untuk kasus ini tahun ini baru 8. Karena tahun lalu kita benar-benar gencar melakukan penggerebekan. Kalau tahun 2021 berapa, Pak? 2021 Kira-kira total laporan polisi kita sekitar 80-an. 80. Itu yang melapor itu, Pak. Yang melapor. Yang sudah itu ditangani? Yang selesai kita tangani sekitar 30-an. 30-an. Kendalanya, Pak, yang Ya, bisa kendala ditangani? yang tidak bisa tangani yang si pelapor tidak mau dia ambil keterangan. Oke. Jadi itu kita dapat kesimpulan. Terus kadang kan orang bilang yang tidak bertanggung jawab itu, wah polisi nggak nanganin. Padahal dia yang tidak mau Dia yang nggak kooperatif. Ya, tidak kooperatif. Nah kadang-kadang juga ada juga nih, ya gue juga kadang-kadang nerima WA juga. Pada sementara ini gue nggak pernah minjem kan gitu, tapi dapat
WA bahwa suruh bayar utang segala macam di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah itu bagaimana tuh? Nah. Karena banyak juga nih masyarakat yang Ya. laporan, sementara dia tidak merasa meminjam, Ya. tapi kok ditagih sama aplikasi pinjaman online tersebut. Jadi yang pertama, kalau misalnya dia tidak tagih, berarti kan data dia digunakan orang lain untuk apply, Oke. untuk pengajuan Untuk pinjaman. pengajuan. Nah, dia bisa melaporkan itu Gitu. terkait datanya digunakan oleh orang lain. Nah, itu untuk bisa. melakukan pinjaman online itu. Nah. Kenapa bisa itu, Pak? Kan data saya digunakan untuk saya misalnya data saya dipakai Jack. Ah, Bang Jack langsung ajukan apply. Kan Bang Jack yang dapat duit, bukan saya. Oke. Tapi saya yang nanti yang ditagih karena KTP dan alamat itu kan ke saya. nah, supaya masyarakat tahu kenapa bisa dicuri data orang lain itu. Gimana itu? Ini kita harus pengamanan data pribadi itu memang harus benar-benar kita jaga. Harus kita jaga salah satunya. Nah, cuma kendala lain data-data Dukcapil kita kan sudah banyak tersebar. Oke. Salah Jadi- satunya jangan suka-suka moto-motoin KTP lah ya. Ya, Pak, moto-moto KTP itu boleh nggak boleh. Masukin ke Ya, IG, IG. kemana tuh, Nggak hati-hati. boleh. Lo harus jaga tuh data pribadi lo. data. Harus jaga. Itu keamanan data pribadi sangat penting. Sangat penting. Abang data pribadinya dijaga. Ya kalau gitu mah data pribadi, jangan kan data pribadi deh. Harga diri gua aja gua jaga. Iya. Saya Jack Joker NIK 112. Oke, Tapi berarti masyarakat Ya. itu harus tahu harus tahu. kalau sekarang itu dia sudah melakukan peminjaman, dia harus cek lagi. Iya. Kalau itu ilegal, ya dia bisa melaporkan ke kantor kita. Oh, Laporkan di kantor, lebih baik datang. Walaupun tidak ada pengancaman Oke. atau penyebaran pornografi, tidak pidana lainnya. Di luar dari yang 106 tadi ya, Pak ya. Iya. 306 apa 100? Yang ilegal itu? 106. 106. Jadi Di yang luar dari- tercatat di di OJK OJK. itu hanya 106 sampai saat ini. yang Di- legal. Itu datanya ada di website. Di websitenya Cyber Polda Metro Jaya. Ya? Websitenya Websitenya OJK. Oh, websitenya OJK di Di Instagramnya Cyber Polda Metro Jaya bisa juga dilihat. Bisa kita tanya. Nanti datanya bisa kita share. Oke, berarti luar biasa ya. Jadi kita jangan beranggapan a priori lah. Jadi kalau memang kita mau benar-benar kita tulus bersama dengan polisi untuk membantu untuk mengatasi pinjol-pinjol ilegal ini, nah ini kita sudah bersama, sumbernya yang jelas dan pasti. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau mau membuat laporan itu juga harus mau diperiksa. Mau diperiksa. Kendala-kendala lainnya Pak dalam untuk menangani perkara pinjol ini? Saya rasa semua perkara bisa kita tangani. Semua perkara bisa, Asalkan pelapornya ada, lapornya ada, saksinya ada, saksinya ada, buktinya lengkap. buktinya lengkap. Nah, udah. Kalau misalnya sudah datang ke kantor nih, bukti itu berupa harus di hard copy, maksudnya ya dia kan masyarakat Menerima kan WA, belum tahu iya. nih. WA itu Contohnya apa? dia menerima Screenshot WA, atau apa? Screenshot. apa dicetak dulu, apa di print dulu atau gimana Pak? Biasanya itu kan penanganan bukti digital yang dicetak. Iya. Itu semua tindak pidana, tidak hanya pinjol. Kalau Oke. misalnya berbicara masalah penanganan barang bukti digital, itu benar-benar kita harus cita resmi. Sehingga penanganan bisa juga dia menyerahkan, kumpulin semua di flash disk kosong. Di flash disk kosong. Nanti kita sita secara resmi dan biar kita amankan, biar kita yang untuk nge-print semua barang-barangnya, atau bisa juga nanti kita bisa bantu untuk print data, cukup dimasukin ke flash disk dari mereka. Oke. Jadi kalau andai kata ini Pak, cyber ini emang khusus untuk nanganin pinjol aja atau ada yang lain nih cyber ini? Enggak, kejahatan cyber itu kan banyak, computer crime dan computer related crime. Jadi tidak hanya kasus-kasus hoax, pencemaran nama baik segala macam, tapi hacker, penyebaran prostitusi online segala macam banyak. Banyak yang ditanganin oleh Banyak cyber. yang kita Jadi tangani. yang lagi up-nya Lagi sekarang booming Lagi ini yang booming, masalah pinjaman online. Tapi kan juga sempet nih baca-baca berita nih biar masyarakat juga tahu tentang masalah illegal akses tuh, yang masalah
Yang kemarin kan sempat ramai itu yang masalah penangkapan Dokter Lee nih. Oh iya. Nah, itu seperti apa tuh? Komandan penangkapan. Kadang-kadang masyarakat kan tidak mengerti, kok main tangkap aja polisi kan gitu. Nah, biarin masyarakat mengerti, ini lain ya. Ini biarin kita juga ngerti. Jadi kita dari pinjol ini ke sini bahwa cyber juga menangani kasus Tadi belum lain. yang inovasi cyber tadi belum. Oh, iya. Jadi Yang terkait pinjol dulu. Oh, iya, Baru oke. habis itu baru kita. Jadi Ya, siap. ini karena masih artinya gini Bang, masih kurang tujuan kita untuk mendapatkan resume di pinjol ini. Kan banyak masyarakat yang kurang dapat informasi. Kalau kan kayak gini kemudian, sekarang sudah banyak ini pinjol ilegal. Ada pinjol pinjol legal. Terus untuk membuat ini teratur dari cyber itu seperti apa? Inovasi yang dilakukan oleh cyber. Restorasinya seperti apa itu? Jadi kita dari Subdit Cyber Polda Metro sudah membuat beberapa langkah untuk penanganan pinjol. Yang pertama itu kita selalu aktif edukasi terhadap masyarakat melalui sosmed kita. Sosmednya Ya. itu editor dibuat itu ya, itu penting itu edukasi lewat Instagram @cyberpoldametrojaya. Oke. Terus Edukasi. sekarang selain melakukan penangkapan Oke. dan sekarang kita lagi mendesain aplikasi cek pinjol. Aplikasi cek pinjol. Aplikasi. Nah, ini cek untuk pinjol. memudahkan masyarakat. Ini masih didesain atau sudah ada? Bentuknya sudah ada. Ah, Pak Amberita bisa cek di App Store atau Play Store. Oh, Cek pinjol sudah ada. sudah ada. Tinggal kita Cek pinjol kita cek. Iya. Menyelesaikan MOU dengan OJK, Kominfo dan Polri. Oh, itu langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi situasi yang Situasi sekarang. Jadi Tadi kan kita bilang masyarakat kan kurang pengetahuan. iya, Mana yang legal, mana yang tidak, yang ilegal. Iya. Nah, ini kita memberikan opsi. Opsi. Kita hanya memberikan opsi ke masyarakat. Ini pinjol yang ini, ya. misalnya nanti bisa mudah. Kita misalnya masukin 100 juta, 1 juta Oke. pinjam. Nanti keluar itu aplikasi yang Oh, legal. Aplikasi yang legal aja. Oh, ini penting ini, ya, Ya, siap. karena kalau kita cek pinjaman online di Google, Oke. pasti yang keluar kan ilegal dan legal. Iya, kita Dari tidak nyampur, tahu itu. dari Tidak tahu. nyampur. Tapi sekarang Bahkan yang ilegal pun tulis terpercaya dan kerjasama OJK. Itu kan menurut mereka, Iya, oke. tapi menurut OJK tidak. Nah, Oke. pas setelah kita masukin angka 1 juta, 1 juta. nanti keluar aplikasi yang sudah mendapat izin dari OJK. Oke. Nah, di situ dia bisa lihat, oh ini bunganya berapa. Jadi dia bisa tahu Jelas di Saya mau pinjam begini keluar berapa dan ketentuan pembayaran ada. Oke. Nah, perbedaannya Nah, itu nih untuk kita mengetahui masalah dari aplikasi kan udah ketahuan, oh ini ilegal, ini ilegal. Nah, kalau andai kata misalkan legal nih, Ya. Komandan, apakah itu sama dilakukannya sama seperti yang ilegal, misalkan ngancem-ngancem atau gitu? Nah, di aplikasi ini kita juga menerima pengaduan dari masyarakat. Oke. Walaupun dia legal, tapi kalau banyak laporan dari masyarakat, nanti kita akan memberikan raport. Oke. Ada kalau hijau, kayak seperti kita naik. Oh, itu dimunculkan raportnya Raportnya di samping nama Oh, pinjolnya. paham. Jadi ada hijau, kuning, Jadi sama ada. merah. Kalau Oh, merah ya sudah, berarti kan kita kasih opsi. Memang dia legal, Oke, tapi dia nakal, rapornya jelek. Rapornya Ya kalau jelek. bisa janganlah gitu. Oke, Jadi kita oke. hanya memberikan opsi ke masyarakat yang bagus yang mana gitu. Oke, jadi Ini masyarakat mempermudah. masyarakat lebih tahu. Nanti dibuat juga itu Pak Jandi masalah opsi tadi restorasi yang untuk mengetahui mana yang legal, Iya. yang berhubungan dengan OJK ya Pak. Iya. Jadi Nanti kita begitu OJK bisa update data ke aplikasi itu. Nanti misalnya dia karena ada banyak laporan,
dari 106 itu dikurangin 105, 104 atau 100 aja. Nanti itu langsung terhapus sendiri. Nah, di situ bisa dilihat mana yang ada data yang legal sama yang ilegal. Kan kita memberikan banyak opsi ke masyarakat. Izin Pak, apa tadi aplikasinya? Cek pinjol. Cek pinjol. Pinjol. Cek pinjol di aplikasi. Ada udah dicek Pak itu. Coba Pak? cek. Cek coba, Om. pinjol. Cek pinjol. Ini ada cek pinjol. Nah, Cek coba, fintech atau gimana? Sorry Pak. Coba. Cek pinjol, ingat itu. Cek pinjol yang pinjol yang sudah terverifikasi oleh OJK. Itu pun dikasih rapor. Nah, ini udah ada nih. Cek pinjol. Cek pinjol. Jadi Nih, cek pinjol langsung. Nanti ada lambang, langsung gue install nih. ada lambang ini Polri, Lambang Polda Metro, Polri, ya, OJK, OJK, dan Kominfo. Menkominfo itu ada lambangnya, Iya. supaya berarti itu bekerja sama dengan Iya, Polri biar- dan Menkominfo sama OJK. Iya. Jadi jelas. Nanti perlu dijelaskan lagi Pak, mohon maaf, izin di situ berarti nanti per bulan atau per triwulan tentang rapor ini Pak, rapornya pinjol legal tersebut. Kita per hari. Per hari. Iya, per hari kita. Kalau begitu ada terima langsung masuk ke sistem. Masuk. Jadi misalnya Pak Ambarita sama Om Jack laporkan ada satu ini, dia raport, nanti kita langsung masukkan ke langsung otomatis. Langsung. Kan dia by system. By system. Jadi misalnya nanti orang pengaduan juga nanti ada beberapa ketahuan pengaduan. ya. Jadi bisa dilihat. Oh. Saya mau ngadu terkait apa. Nanti tapi disertakan bukti-bukti pengancamannya apa. Nanti masyarakat di screenshot. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat aplikasi. Jadi sekarang kita udah jelas bahasanya cek aplikasi pinjol sudah ada. Kalau kita jadi korban seperti apa tentang penggunaan data atau kita jadi korban dari pinjol ilegal tersebut sudah jelas ya. Tidak ada lagi berita-berita yang bersimpang siur yang ya kadang kan gini mendiskreditkan padahal dia sudah bekerja dengan baik dan benar. Ya, kadang ada masyarakat segelintir ya yang mungkin memanfaatkan situasi tersebut, dan kita juga sudah tahu, saya juga baru tahu yang ini masalah dia, gue minjem aja, Iya. ntar dia maki-maki saya, ini saya laporin. Iya. Ternyata sekarang udah mengatasi itu, cyber juga udah harus membuat laporan, harus Iya. mau juga dia Pernyataan. diperiksa pernyataan Bikin supaya pengatasi. Luar biasa nggak sih Bang kalau polisi itu bekerja begitu, gitu kan? Kita bukannya karena polisi kita muji-muji polisi, emang datanya seperti itu. Iya. Emang udah kenyataannya seperti Iya. itu. Sekarang polisi kan lebih ini lagi ya, lebih baik lagi, benar-benar presisi lah sesuai dengan programnya Bapak Kapolri, harus transparansi dan berkeadilan. Jadi Makanya. nggak ada lagi istilah setiap masyarakat datang lapor ya polisi harus nerima dengan baik. Makanya kita undang beliaunya. Makanya kita undang. Makanya jadi ngerti. Betul. Makanya pendapat-pendapat nggak bersimpang siur. Ada pengetahuan yang baru tadi masalah aplikasi cek pinjol itu. Jadi nggak ada lagi alasan Pak saya di ini dengan AI ya, khususnya yang nonton ini ya. Iya. Nah kalau misalnya ada nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya masalah pinjol atau cyber, ketik di komen. Boleh di komen. Di komen nanti kita bisa langsungkan ke cyber. Mohon izin Pak, ada pesan-pesan Bapak buat masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan pinjol, karena kita sudah bahas tugas tadi secara gamblang. Pesan-pesan Bapak untuk yang pinjol-pinjol Pak. Ya, untuk masyarakat jangan pernah pinjam di ilegal. Oke, Udah. jangan pernah pinjam di ilegal. Karena mereka itu pada saat nagih itu tidak ada tata krama, Tidak ada tata krama. ngancam segala macam. Nah, mental masyarakat itu kan berbeda-beda. Iya. Makanya kita lihat ada saudara kita yang sampai bunuh diri Gara-gara pinjol. gara-gara pinjol. Kenapa bisa gitu Pak? Karena mentalnya belum siap. Karena teror tadi. Karena Dipermalukan segala dipermalukan macam. itu kan mereka memang mau kenakan sanksi sosial untuk dipermalukan. Oke. Jadi teman-teman nih dari yang daerah pun tahu lah. Tahu. Yang nggak ngerti jadi dijadiin lost kontak apa segala Nah. macam gitu. Dan masyarakat harus paham
harus paham. pada saat mau apply aplikasi pinjol itu harus baca syarat dan ketentuan. Kalau bahasa Inggrisnya term and condition. Term and condition. Nah, kalau kita kan malas baca, apalagi kalau bahasa Inggris, set, Yang penting langsung- cair. Yang penting cair. Padahal pengaman data pribadi itu penting. Ya kan? Pada saat saya mengapply tidak baca itu term and condition, saya mengizinkan orang mengakses seluruh kontak saya. Ya kan? Ya. Makanya banyak lah yang di WA Di WA. semua. Oke. Saya mengizinkan orang mengakses foto di galeri saya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kita kan nggak tahu, kalau memang mereka aplikasinya lebih canggih, dia bisa maksud akses di handphone. Siapa yang ini? Iya, oke. Dia bisa mengapply dari situ, sehingga ada teman kita yang tidak pinjam Iya. karena dia ada di kontak si peminjam, itu kan merasa risih juga Iya, karena diteror dihubungin. juga, iya, dihubungin. Diteror. Iya. Tolong Bahkan, sampein dong gitu tolong kan. sampein. Kalau bagus kalau dia sampaikan, tapi sampai ngeluarin kata-kata Kota, kasar, iya. kata binatang. Kau sampaikan dulu ini. Iya. Apalagi. Nah. Saya pernah juga nungguin gitu. Sama, Nomor saya emang kayaknya. Ah, Ya jangan. General juga banyak yang Oke, ya kalau itu kan nama sekarang kan gampang. Kalau sudah dapat nomor, Ah, untuk cari tahu siapa namanya itu kan gampang. Oke. Kita belajar kan, Oke. tinggal masukin get contact keluar nomornya, Nama. Iya, namanya, iya. kan? Iya, iya. Jadi oh iya ini namanya ini. gitu Oke. kan. Pak, untuk yang terakhir ini Pak, kita juga harus memberikan pengetahuan sama masyarakat. Kita kan ini ngomongnya di level Polda. Ya. Kalau Polsek bisa nggak sih Pak ngelaporin pinjol? Untuk nanganin kasus pinjol ini. Jadi gini Pak, maksud saya. Gini, Pak, Kan ada kalau- masyarakat mau laporan Iya. nih. Tiba-tiba karena kita kemarin juga bahas ini masalah PPA. Tiba-tiba kita menampung juga kesulitan masyarakat. Ada orang yang jadi korban pinjol yang diomongin kata kasar lah segala macam lah. Dengan dia membawa alat-alat bukti seperti tadi yang kita udah omongin, bisa nggak sih dia Pak laporan ke Polsek? Bisa. Oh. Lapor ke Polsek. Berarti sama tuh jawabannya sama yang kemarin tuh. Bisa mau lapor di mana Bisa. aja yang penting. Mau lapor di mana saja lengkap bisa. buktinya. Yang penting Nah, lengkapi bukti-bukti. Iya. Saksi dan mau diperiksa. Dan mau diperiksa intinya Balik lagi lu mau laporan diperiksa. tapi harus mau diperiksa. ya. Nah, kami juga dari Polda Metro tiap pagi itu kalau ada informasi kita sudah bikin grup Kasat dan Kanit jajaran. Oh. Jadi saya selalu memberikan asistensi, perbantuan kepada jajaran Polda Metro sampai ke Polsek agar penanganan tidak hanya pinjol, kasus-kasus ITE dan lainnya Iya, bisa dan- sesuai. Apalagi sekarang ITE itu ada kebijakan dari Kapolri, Oke. SKB 3 Menteri. Nah, itu benar-benar kita sosialisasikan sehingga pasal ITE itu tidak dibilang pasal keranjang sampah lagi. Oke. Nah, itu kita selalu memberikan asistensi dan perbantuan ke jajaran. Kenapa saya bilang penting ini Bang? Karena gini, masyarakat itu selalu kadang mau gini ya. Soal kayak seperti kemarin kita masalah PPA itu, dia dilaporkan, sampai saya pun bertanya seperti itu. Kita laporkan ke Polsek, kan mau bilang, oh ini PPA ada di Polres. Polres, Nah, kenangannya sama atau seperti Polda Metro. pinjol kan kita ngobrol kan kita harus tahu dulu Polda itu provinsi, terus ke gubernuran, iya. Polres itu wali kota, kota itu Polsek itu berarti kecamatan. Iya. Jadi bukan berarti misalnya itu kasus pinjol atau PPA itu harus dilaporkan ke Polres atau ke Polda, ke Polsek juga bisa. Polsek bisa. Jadi ini edukasinya Bang terhadap Betul. masyarakat itu. Jadi kita sudah mendapat kesimpulan bahwasanya tentang pinjol ini yang namanya polisi mau di Polsek itu atau di Sama Polres polisi. atau Polda Sama-sama polisi. bisa dilaporkan di Polsek. Tetapi karena sudah banyak asistensi daripada Cyber Polda Metro Jaya, makanya itu mempermudah ya Pak. Mempermudah. kira-kira, Pak. Nanti kan koordinasi dengan Cyber Polda Koordinasi. Metro nanti. Oh. Koordinasi yang baik, seperti apa penanganannya, apa yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus pinjol kan bisa.
Oke. Selain itu Pak, Berkolaborasi. sebelum kita akhiri, apa yang harus Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang yang terjadi, bukan hanya masalah pinjol aja, pinjol kita sudah terbuka masalah itu, tentang kejahatan cyber atau yang lainnya, tentang masalah hoax atau penyebaran berita-berita tidak baik. Mungkin balik tadi aja. Yang Ya, Ya. yang itu. Oh, yang masalah Ya. ini kali ya, yang masalah illegal access lah. Kadang-kadang kan masyarakat tidak mengerti nih apa sih illegal access gitu, sementara handphone sudah disita tapi dia gunakan kembali karena dia mempunyai istilahnya emailnya. Dia kan email udah tahu udah segala Oke. macam, tiba-tiba handphone yang sudah disita oleh kepolisian kok dia bisa akses kembali, dia bisa upload kembali atau segala macam. Nah, ini kan yang sempat viral juga kan kemarin, Iya. sempat rame kok tindakan kepolisian main ambil aja, sementara masyarakat tidak mengerti, Komandan. Tidak mengerti kok polisi main ambil aja, kan kemarin udah diambil, ditangkap, kok sekarang ditangkap, kasusnya apa? Iya. Nah, kayak model seperti kejadian yang kemarin. Iya. Dokter Dr. R. Ya, Oke. Dokter R. Saya rasa seperti itu ya Bang. Kita sudah banyak mendapat informasi dari beliau masalah cyber. Iya. Dan kalaupun misalnya ada kekurangan-kekurangan atau tambahan-tambahan pertanyaan, nanti disampaikan di kolom komentar supaya kita bisa menyampaikan. Ya, ini tadi biar ini Komandan mau jelasin dulu. Yang mana? Jelasin yang tadi. Yang Dr. R. Oke. Oh boleh. Ya. Jadi terkait dengan kasus Dr. R ini memang menarik dan perlu kita sampaikan ke masyarakat. Sehingga ada dua kasus yang berbeda. Pertama itu kasus pencemaran nama baik, yang kedua kasus illegal access. Nah, kasus illegal access ini kan akun Instagram dia sudah kita sita secara resmi berdasarkan penetapan PN. Berdasarkan penetapan Penetapan, pengadilan negeri. pengadilan negeri. Nah, karena dan yang bersangkutan sudah disampaikan bahwa akun ini sudah kita sita dan tolong jangan digunakan. Namun dalam proses penyidikan kita melihat yang bersangkutan mengakses kembali, mengakses kembali akunnya itu, dan kita cek karena akunnya tidak di private. Kita cek ternyata barang-barang bukti yang kita sita itu sudah terhapus. Sudah terhapus. Nah, makanya kami melakukan penyelidikan baru terhadap kasus illegal access ini. Jadi istilahnya itu kalau kita ibaratkan saya nabrak mobil. Otomatis mobil itu kan disita polisi. Di police line. Pak Ambarita punya kunci serepnya. Tapi nggak boleh dong kunci serep itu dibawa mobil langsung bawa kabur, nggak boleh. Karena ini kan masih dalam proses. Nah, sama halnya dengan di situ. Yang tersebar di media dia bilang itu terakses dengan sendirinya. Nah, ini kita bisa buktikan dan masyarakat bisa lihat. Coba masyarakat lihat postingan pertama dia setelah dia bisa mengakses. Itu secara sadar, tulisannya itu, "Hai kawan-kawan, saya kembali lagi setelah sekian lama berjuang." Itu kata-kata itu bisa menggambarkan bahwa dia sadar akan sudah memasuki ke akun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa dia mengakses dari Facebook? Itu kan dia akses dari Facebook, dia mendownload aplikasi Business Suite. Oh, jadi bisa langsung terhubung gitu ya? Ya kan berarti kan sudah ada niat. Ngapain kalau memang mau buka Facebook saja. Facebook aja, nggak usah IG. Nggak bukan. Business Suite ini. Nah, nggak usah diinstal Business Suite itu. Dia begitu terinstall, masuk dia ke Instagram. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana posting di Facebook tapi bisa terposting di Instastory di IG? Iya, karena terhubung kan. Harus masuk dulu ke IG-nya, baru bisa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di IG dia bisa membalas direct message dari bukan yang di komen-komen. Komen itu dibalas secara langsung. Itu ada buktinya. Jadi kan
illegal access itu bukan harus ada kerugian, tidak. Oke. Kita polisi cyber itu harus menjaga. Kalau di polisi umum itu kedaulatan kedaulatan tanah, ranah, Iya. tanah, wilayah, mobil, barang bukti. Nah, dunia cyber juga harus dijaga kedaulatannya. Berarti Lagi kita polis lain, cuma polis lain kan nggak kelihatan. Iya, polisi Nah. lain secara cyber ya. Secara cyber. Jadi sudah di polisi lain tapi masih diakses. Masih Padahal diakses. itu adalah barang bukti. Barang bukti dan Oh. sudah sudah Ditetapkan. dijelaskan, sudah ada penetapan pengadilan. Pengadilan, Jadi bahwasanya itu barang saya bukti. rasa kalau misalnya orang dia patuh hukum, Iya. ya patuh hukum itu nggak perlulah mengakses-akses. Iya. Ya masalahnya barang Iya kan? bukti di dalamnya jadi Barang hilang. buktinya sekarang hilang. Jadi bukan masalah hanya mengakses tanpa izin, menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang barang bukti. bukti. Jadi itu bisa masyarakat menilai sendiri ya, Nah. jangan membuat opini-opini sendiri. Bisa dicek ke IG-nya sampai sekarang kan masih bisa dilihat Iya. untuk publik. Komen-komennya segala macam masih ada. Oke, Pak. Seperti misalnya gini, Pak. Kalau tadi kalau misalnya akunnya itu kan sudah disita polisi, Iya. sudah di polis lain lah secara cyber. Iya. Itu bisa dihack gak sih Pak? Misalnya karena kan sudah jadi barang bukti. Nah, Kenapa nggak dihack? pada saat kita sita Ya. itu kan yang terkonek langsung. Jadi saya tidak bisa sita Facebook pada saat itu. Oke. Karena kita Facebook tidak ada berkaitan dengan Instagram. Oke. Yang berkaitan dengan Instagram apa? Akunnya, emailnya, dan nomor telepon. Oke. Nah itu Yang berkaitan langsung. yang berkaitan langsung kita sudah sita. Oke. Makanya dia tahu oh ini dan handphone ya Oke. untuk mengakses itu. Nah ini sebenarnya kalau sudah tidak bisa lagi diakses Sudah tidak. IG-nya. Oke. Nah makanya dia ada percakapan dia dengan orang IT dia, Oke. ya dengan krunya dia. Ini kalau mau masuk gini, mau masuk ke sini Pakai harus aplikasi bisnis kan suite. jelas. Pakai bisnis suite. Ada buktinya. Oke. Percakapan mereka. Oke. Makanya kita tetapkan 2 orang jadi tersangka. Oke. Satu yang menganjurkan, satu yang menyuruh. Oke. Kan jelas. Oh, berarti Gitu. Ya, udah jelas ya, sangat terbuka sekali. Apapun yang dijelaskan sama beliau itu bahwasanya jangan selalu membuat opini Iya. yang jelas-jelas kita nggak tahu tentang itu. Makanya kita undang beliau ke sini supaya jelas dan gamblang. Iya, karena simple aja. Masyarakat juga banyak yang akunnya dihack. Iya, betul. Sekarang apakah harus ada kerugian dulu baru dia lapor? Kan tidak. Oke. Siapa yang harus menjaga kedaulatan dunia cyber kalau ini? Ya lapor ke polisi. Oke. Jadi kan banyak juga orang yang coba ditanya ke orang yang sudah dihack akunnya. Oke. Bagaimana perasaannya? Kan Oke. Jadi Itu berbeda. terakhir kalau akun kita dihack bisa dilaporin nggak sih? bisa. Ancaman hukumannya apa Pak? Undang-undangnya apa itu? Kalau akun IG, Facebook, kita Polda Metro juga membantu. Membantu. Kalau dihack bisa melaporkan. Itu kan kasus illegal access. Illegal access. 6 sampai 12 tahun. Tapi kita kalau misalnya akun itu memang mau dikembalikan secara cepat, Ya. nanti kita bisa bantu juga jalur pemulihan, Pemulihan. recovery account. Berarti- Jadi banyak orang yang masyarakat datang ke kita Heeh. minta, Pak, akun saya di hack, tapi saya minta dibalikin aja, Nggak usah lapor. nggak usah lapor. Nanti kita bantu juga. Bisa itu? Bisa. Bisa. Tapi ke Polda ya Pak, bukan Ke Polda, Polsek. ya ke Polda. Kalau ini ke Polda. Nih, Enggak, ke Poldanya temuin siapa nih? ya temuin cyber lah. Ke cyber. Ke Jadi cyber Polda. kawan-kawan yang akunnya dihack ini makanya ini berfungsi Makanya. banget ini. Manfaat banget nih. Iya, Podcast ini makanya manfaat kawan-kawan yang nonton ini kalau akunnya dihack datang ke cyber Polda. Iya. Tentu Pasti dibantu. harus bisa buat keterangan juga. Iya. Jangan hanya lapor-lapor nggak buat keterangan. Yang satu yang Nggak pasti boleh ya. periksa. Yang satu yang pasti ini harus yang sebenarnya nih. Yang satu yang pasti gratis ya Pak. Gratis. 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 Ada tambahan Bang? Nah, Ini udah jelas. jelas banget kok. Udah jelas. Udah jelas banget, udah jadi masyarakat juga udah paham banget, udah jelas sama orangnya.
langsung yang biasa nanganin kasus tentang cyber. Bapak ada tambahan? Karena kita sudah sampai ke kesimpulan. Saya rasa cukup. Cukup luar biasa Kalau ya. memang ada pertanyaan bisa konsul, kita terbuka. Karena cyber tiap hari ada yang piket on call, On call. terima untuk konsultasi terkait dengan kasus-kasus cyber. Nomornya ada, Pak. Datang ke Polda. Datang ke Polda. Datang ke Polda. Datang ke Polda ya. Datang ke Polda. Datang ke Polda karena kita di Polda. Ya. Ya. Datang ke Polda kalau mau konseling. Konseling. Konseling masalah cyber. Masalah cyber. Oke, luar biasa hari ini pembicaraan kita bermanfaat. Ada yang tahu, yang tadinya itu kru-kru kita ini pun tadinya nggak tahu jadi tahu mereka. Betul. Kayak si Novel dari tadi, oh gini-gini dia, gini-gini. Dia ngetawain. Padahal dia tadi Nggak, udah dia, bilang dia gini. ngetawain gua nggak bisa bahasa Inggris. Padahal tadi dia udah bilang gini-gini setelah dijelaskan sama beliau. Iya dong. Iya lagi. Harus tuntas Harus tuntas. tuntas. Penjelasannya Oke. harus tuntas Terima biar kasih. masyarakat juga nggak separuh-separuh ngertinya. Oke, luar Iya. biasa. Tepuk tangan dulu. Hari ini episode kita 98% serius. Iya kan? Karena yang diomongin juga serius. Bukan masalah yang diomongin juga serius, memang kasusnya juga kasus serius. Oke. Masalah Oke. pinjaman online. Terima kasih. Jadi stop deh. Lo download aplikasi pinjaman online ilegal. Tetap hati-hati dan waspada. Jaga data pribadi Anda agar terhindar dari kejahatan pinjaman online ilegal. Jangan lupa Oh, like, subscribe untuk Jangan lupa informasi subscribe, like, comment, and share. share. Apa ya? Jangan lupa selalu jangan lupa di komen. Kita membutuhkan komennya apa-apa yang mau ditanya Di karena kita di kolom komen Humas Polda Metro Jaya di Ngojek Sabar, jangan ragu-ragu karena kita dengan lugas membahas ini semua tanpa ada yang ditutup-tutupin. Sama satu lagi, jangan lupa follow IG-nya Cyber Polda Metro Jaya. Oke, terima kasih. Salam presisi NKRI 100% harga mati. Merdeka. Ngojek Sabar, ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambar.